Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market koreksi lagi sebesar 0,83%. Total market cap di angka 2,95 triliun US dollars. Nah, ini kan hari Senin nih Bang. Gimana nih Bang weekly close-nya? Bagus atau enggak? Dan jawabannya adalah weekly close-nya bagus ya. Weekly close-nya di atas dari BSB walaupun ya kemarin koreksi sebesar 0,94%. Tetapi sekali lagi kita berhasil reclaim ya, which is good ya, very good. Tetapi ingat, reclaim itu baru setengah jalan. Jangan kita udah celebrate dulu ya. Seperti yang sudah terjadi di 2024 juga, kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Reclaim itu terjadi 3 kali ya. Terjadi di Juli, terjadi lagi di Agustus, dan di September. Juli dan Agustus fake out. Sementara September akhirnya baru berhasil rally ya, lanjut rally dan bahkan membuat new all time high begitu ya. Nah, perbedaannya apa antara di Juli, Agustus dan September ya? Di Juli dan di Agustus BTC gagal mantul ya. Nah, mantul itu seperti apa? Mantul adalah scenario di mana Bitcoin ya melakukan retest ke BSB, tetapi bukan cuma sekedar retest, karena ini retest nih. Ini retest tapi gagal mantul ya. Mantul itu saat terjadi weekly close yang bullish ya, dan nggak bisa bullishnya cuma tipis-tipis gitu ya. Kayak mungkin bisa ada orang yang argue, "Bang, ini ada nih Bang sedikit bodinya." Nggak, ini terlalu tipis. Ya, kita butuh weekly close yang lebih menunjukkan momentum yang lebih kuat. Nah, saat itu terjadi ya, bahkan terjadi koreksi lagi minggu depannya ya, dan ngedoji di minggu depannya lagi atau 2 minggu ke depannya setelah ini, tetap masih bisa lanjut ke atas begitu. Dan ini statistik yang cukup akurasinya tuh gila, bisa dibilang cukup gila lah ya. Jadi dari 2012 sampai sekarang ya, at least yang gue temukan ya, itu cuma baru 2 kali saja terjadi fake out, dan 2 kali itu pun orang masih bisa argue, wah Bang itu bodinya kurang gede ya, bisa aja ya, karena sekali lagi kalau mau ngomong yang paling idealnya kita butuh weekly close yang bullish dengan body candle yang jelas agresif naik begitu ya. Nah, tapi ya intinya kalau kita ngomong secara definisi itu ada 2 kali ya fake out. Dan itu terjadi di awal-awal Bitcoin ya. Jadi di yang pertama itu di 2014 kayaknya, coba kita cek. 2000. Nah, ini 2014 ya, di mana weekly close-nya ya technically bullish ya. Walaupun sekali lagi ada yang pernah argue, "Bang, ini tapi bodinya tipis Bang, kecil." Ya sih, ya kalau dibilang ini ideal atau enggak ya enggak sebenarnya ya. Tapi ya tetap ini masih candle yang weekly close-nya bullish dan masih terlihat ada bodinya ya. Maka dari itu ini fake out yang pertama ya. Fake out yang kedua itu terjadi di 2012 kalau nggak salah. Salah, di 2013 ya. Oh, sini. Ah, sini ya. 2012 benar ya. Di Januari, di mana terjadi weekly close yang bullish di atas dari BSB, tetapi ujung-ujungnya jebol lagi ya. Ya udah, itu aja. Ya, at least itu yang gua ketemu, 2 itu aja yang terjadi fake out. Sisanya kita bisa lihat overwhelmingly saat terjadi reclaim, ya ini kan gagal nih ya. Reclaim dan terjadi pantulan seperti contohnya di sini nih. Ini gila sih. Ini reclaimnya itu di Oktober, mantulnya di April ya. April tahun depannya ya. Jadi bisa aja kayak gitu ya. Nah, tapi setiap kali terjadi reclaim dan pantulan itu lanjut membuat higher high bahkan di all time high begitu ya. Kita bisa di sini terjadi pantulan, apa yang terjadi? Membuat higher high ya. Pantulan di sini apa yang terjadi? Membuat higher high ya. Sini juga mantul lagi, apa yang terjadi? Membuat higher high dan seterusnya. Bahkan di yang paling dramatis sepanjang masa tuh di 2021 ya. Di mana ini sudah banyak yang menyerah lah ya. Orang banyak yang merasa bahwa ini masuknya ke dalam scenario left translated peak begitu, atau kalau bahasa simpelnya tuh kecepatan naiknya Bang, jadi nggak sampai kuartal 4. Nah gitulah ya bahasa simpelnya ya. Nah ini waktu jebol udah banyak yang udah nih kita nggak akan di kuartal 4, kita kecepatan naiknya kita sudah selesai cycle ini ya. Mirip-mirip kayak waktu di sini lah ya, banyak orang yang udah teriak-teriak, para dukun lah ya, para dukun banyak yang teriak-teriak, udah nih kita udah masuk ke bear market katanya ya. Ya, tapi ya gue ingatkan lagi ya, ini juga terjadi di cycle sebelumnya. So, nothing new sebenarnya ya. Nah, tapi sama juga seperti di cycle sebelumnya, akhirnya MA50 yang berhasil menyelamatkan ya, sama juga seperti sekarang ya, lagi-lagi MA50 ya. And then setelah itu apa yang terjadi?
Reclaim, dan Manto ya. Nah, jadi ya lagi-lagi ya, emang market itu tidak sama persis ya, dia bukan mengulang tapi dia berirama ya. Nah, sama seperti seorang musisi yang bagus ya, musisi yang telinganya jeli, dia akan bisa melihat, oh ya, ini lagu ngambil chord progression dari mungkin lagu yang sebelumnya ada, dan seterusnya lah begitu ya. Kayak mungkin yang yang gue masih baru-baru orang mungkin inget tuh lagunya si APT-nya si, itu gue bingung bacanya apa sih, Rose ya, pokoknya si Bruno Mars. Nah itu nggak mungkin salah ya. Nah karena itu mereka bikin lagu ya, yang si APT itu loh, yang ya lu tau lah, itu semua orang pasti tahu ya. Itu chord progressionnya sangat mirip seperti lagu judulnya Mickey Mouse atau something ya, yang oh Mickey you so fine dan ya, nah itu sama ya, sama kayak orang yang udah lama di market ya, dia akan melihat, oh ada pattern yang mirip, sama seperti musisi yang telinganya jeli, yang actually ya benar-benar itu bidang dia akan tahu, oh iya ini dia ngambil nadanya, ngambil ininya, ngambil itu dari lagu-lagu sebelumnya begitu. Nah itu ya, pattern itu yang perlu kita bisa lihat gitu. Itu skill yang diperlukan oleh seorang investor sebenarnya ya. Nah tapi itu bisa datang dari ya orang-orang yang mau jujur sama dirinya sendiri begitu ya, jujur sama dirinya sendiri bahwa ya dia nggak bisa tahu market mau kemana, cuma dia bisa ngelihat pattern itu punya probability yang besar, udah gitu aja ya. Nah itu dibutuhkan hancur ya, dibutuhkan pernah hancur di market begitu ya. Ya balik lagi lah ya, orang waktu hancur di market itu selalu ada dua pilihan, mau bangkit lagi atau enggak. Nah biasanya orang yang hancur di market terus mau bangkit lagi, dia akan menemukan ya hal-hal yang seperti ini begitu, hal-hal yang wah secara statistically speaking very good begitu. Atau yang pilihan keduanya ya udah hancur dan ya jadi masuk ke dalam kategori wah dasar kripto anjing, atau bukan cuma kripto ya, bisa aja saham dulu juga banyak loh ya, orang terutama yang kena hajar di 2000 awal gitu ya, waktu banyak sekali waktu.com bubble lah, itu banyak juga orang yang bilang wah saham tuh semua pokoknya sampah, itu cuma judi ya. Ya baik lagi ya, jadi akan selalu ada dua orang saat jatuh, akan ada orang yang malah jadi expert di dalamnya, mempelajari dengan dalam mengenai bidang itu, atau yang menjadi orang yang pokoknya tuh semua yang gua waktu itu loss itu gua ditipu tuh, wah itu bukan kesalahan gua. Nah antara dua itu aja ya. Oke, udah itu aja sih ya, tinggal kita lihat apakah dia bisa mantul atau enggak ya. Dan next kita akan lihat dulu news deh ya, sebelum gua lupa. Ini news mengenai XRP, di mana ya XRP baru saja mendapatkan approval di Brazil ya, untuk mendapatkan approval XRP spot mereka. Ini XRP spot ETF pertama di dunia, dan ini pertama kali di Brazil ya. Nah untuk yang di US yang di-approve oleh SEC ini harus dibedakan. Ini adalah futures ETF. Jadi beda ya, yang satu spot, yang satu futures begitu ya. Nah jadi ya it's looking good. It's starting to look good untuk XRP ya, terutama setelah SEC kemarin si Gensler sudah keluar ya. Sekarang juga chairman baru dari SEC juga ya, lu bisa lihat sendiri lah, dia sangat pro crypto begitu, dia bahkan hold crypto juga ya. So ya ini sebenarnya secara regulasi ya, secara apa namanya fundamental, nah ini it's getting good sebenarnya ya. Dan bukan cuma XRP ya, crypto in general begitu, dimana ya sebelumnya di zaman Biden ya, zaman Gary Gensler itu sangat banyak sekali hurdlesnya, banyak sekali hambatannya begitu. Nah jadi ya semoga ya, yang kalau sekarang ya yang menjadi mungkin lebih penting daripada kalau zaman dulu kan selalu digembosin sama SEC, digembosin sama Biden dengan kebijakan-kebijakannya. Nah sekarang yang bisa bikin gembos market adalah ya urusan tarif nih ya. Sekarang itu yang paling ngeganjel, tarif sama paling si Jerome lah ya. Kalau tarif kita tahu lah permasalahannya apa ya, semua orang udah tahu. Kalau Jerome ya tinggal dia kapan mau pivot gitu ya, mau pivot dari stance dia yang hawkish menjadi dovish. Udah itu aja. Kok dua itu udah dapet ya, tarif beres nih, China sama US udah damai ya, Jerome setuju untuk melakukan QE gitu ya. Nah kalau itu dua udah terjadi, udah market akan extra bullish gitu sebenarnya. Bahkan gini lah, tanpa itu aja market sekarang udah mulai bullish kan gitu ya. Nah ini mungkin market sedang pricing in the possibility bahwa itu semua udah beres gitu, tarif
Ya lu mau bilang sandiwara boleh lah ya, sandiwara tarif beres ya. Dan maybe banyak orang juga melihat bahwa dengan Paul Atkins itu naik jadi chairman SEC, dan kita tahu Atkins itu basically di appoint by Trump ya. Nah, ya kita tahu juga mungkin tuh kan ada pressure yang lumayan besar dari dua orang itu untuk urusan ya the Feds yang lebih loose lah monetary policy-nya gitu ya. Oke, next economic calendar ini untuk hari ini nggak ada apa-apa ya, karena hari Senin sesuai dengan pembahasan kemarin nggak ada bintang 3. Nah, mulai penting lagi atau mulai lebih tepatnya mulai ada lagi data penting itu besok gitu. Oke, itu kurang lebih untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita balik lagi ke Bitcoin. Seperti yang kita bisa di sini ya, belum ada SATA futures, jadi langsung aja ke spot. Untuk spotnya ya, untuk tempat DCA-nya untuk para newbies ya. Nah, itu ada di angka 91.906, lalu ada juga di MA200 atau juga di struktur 89.851. Ini cukup dekat, jadi kita hitung sebagai confluence. Dan yang ketiga ada di angka 87.216. Itu untuk di Bitcoin. Untuk di Ethereum ya, sayangnya sama-sama belum ada SATA futures lagi. Well, technically speaking masih bisa aja sih kalau lo pasang limit ya, karena kemarin kan retest pertama nih di angka 1849,9. Lo boleh aja limit. Ya, siapa tahu aja bisa aja seperti ini. Boom, naik lagi terus turun lagi. Maybe ya. So masih boleh dipasang limitnya ya. Nah, kalau sampai dapat posisi shortnya di angka 1849,9, ada pilihan nih ya. Si TP-nya bisa di MA50, bisa juga di struktur 1773,7 ya. Oke, untuk posisi spot di 1773,7, lalu di 1669,3 dan di 1644,3 ya. Oke, nah sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, mungkin gue ingin mengingatkan lagi, kita memang dalam masa-masa yang ya ini masa-masa penentuan lah ya. Penentuan antara kita akan mengulangi lagi skenario seperti di 2024 ya atau tidak begitu ya. Dan ya gini, kita bisa ngomong ini sangat mirip seperti di sini ya. Banyak kan orang yang udah ngomongnya sama nih di daerah sini ya. Wah, udah nih, kita udah beres nih, kita udah masuk ke bear market. Kemarin kecepatan naiknya. Udah ada juga yang seperti itu ngomong, dan ya lumayan banyak orang ngomong seperti itu ya. Waktu di bawah ya sama kayak di sini. Waktu kena MA50, banyak yang udah bilang, udah deh, kita nggak dapat kuartal 4 ya. Pecah nih statistiknya karena kita kecepatan naiknya. Ya, tapi at the end of the day, faktanya dari claim dan terjadi pantulan lagi di BSB kan. Ya. Nah, kali ini sudah terjadi reclaim lagi. Nah, kita nggak akan bisa ngomong ini persis akan seperti di 2021. Kita nggak pernah bisa tahu juga. Ya.
Nah, tapi lagi-lagi ya statistik untuk BSB itu mendapatkan pucuk di all time high, atau bukan gini deh, bahasa lebih keren, dapat cycle top ya, cycle top di ya dari cycle ke cycle ya, itu selalu di kuartal 4 ya. Terjadi di halving ketiga ya, ini di November ya. Terjadi di halving kedua ya, terjadi di Desember ya, itu kuartal 4 juga. Bahkan di halving pertama ya. Halving pertama pun terjadi di Desember 2013. Semuanya itu post halving year ya, tahun setelah halving, dan itu semua terjadi di kuartal 4 ya. Nah, gini, gua udah pernah bilang dulu ya di video gue yang dulu bahwa menurut gua at some point ini akan pecah ya. Statistiknya akan pecah begitu ya. Nah, tetapi kita nggak pernah bisa tahu kapan. Nah, kalau mau ngomong teori lu gimana Bang? Teori lu? Teori gua itu saat kita sudah lebih banyak halving. Kenapa? Karena menurut gua the cyclical nature of this ya, post halving year kuartal 4 itu karena apa? Itu karena ya apa namanya, kita masih sangat halving itu masih yang paling penting ya. Sorry, bukan halving, mining itu masih masih paling penting adalah block reward begitu. Nah, block reward itu dari setiap halving akan berkurang ya, sesuai dengan namanya halving, dibikin jadi setengah, setengah. Nah, berarti untuk halving yang sudah keberapa kalinya, itu block reward akan sangat kecil. Nah, semakin dia kecil, menurut gua influence dia untuk bisa melakukan pattern ini akan berkurang. Begitu ya. Nah, tapi at least for now, menurut gua ini masih sangat berpengaruh. Ya, maka dari itu, at least ya buat gua, my main scenario adalah ya business as usual ya di kuartal 4 begitu. Tapi amit-amit kalau sampai ternyata nggak di kuartal 4 ya, ternyata jebol duluan, kita sudah bahas berkali-kali ya, EMA 50 menjadi safety belt kita begitu. Karena another strong statistic lagi ya, semua bear market Bitcoin itu dimulai ya setelah, ya tentunya setelah post halving year dan setelah 2 kali weekly close dan open di bawah dari EMA 50. Itu nggak pernah gagal lagi. Jadi kita ada 2 statistik yang 100%. Gitu. So, ya udah, kalau gua sih tenang gitu. Nah, kalau buat lo yang masih belum tenang, ya lo harus coba cari statistik tertentu yang lu bisa terus tarik sampai ke belakang. For me, this is it. Begitu. Jadi, gua akan terus tenang akumulasi sampai kuartal 4 ya, itu main scenario kita, kuartal 4 yang cycle top, atau amit-amit EMA 50 jebol. Gitu. Ya, as simple as that. Ya, kita harus bikin trading kita itu simple. Hidup udah rumit. Ya, ngapain trading pakai yang rumit-rumit lagi? Ya, bikin mumet. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.